Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janti dari kelas 4A, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan membacakan beberapa hadis. Yang pertama, hadis kewajiban menuntut ilmu, yang berbunyi: Haddatsana Hisham ibn Ammar, haddatsana Hafsi ibn Sulaiman, haddatsana Katsiru ibn Shinjirin, an Muhammad ibn Sirina, an Ansi ibn Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi wa muqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Shinjir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang memberikan ilmu bukan pada ahlinya seperti mengalungkan intan mutiara ke leher babi. Dari aspek pendidikan, hadis ini mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim tanpa memandang perbedaan gender. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga harus dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diberikan kepada orang yang siap menerima serta menggunakannya dengan baik. Dalam pendidikan, guru juga perlu memahami cara menyampaikan ilmu sesuai kemampuan dan karakter peserta didik agar ilmu dapat bermanfaat. Contohnya, yang pertama, seorang siswa belajar dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya dan mengulang pelajaran di rumah karena menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. Kedua, seorang guru memberikan ilmu dan tanggung jawab kepada siswa yang serius, belajar dan mau mengamalkan ilmunya, sehingga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan tidak disia-siakan. Yang kedua, hadis tentang fitrah, yang berbunyi: Haddatsana Abdanu akhbarana Abdullah akhbarana Yunus an Zuhri qala akhbarani Abu Salama ibnu Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntazil bahimatan jam'ah hal tuhissuna fiha min jad'ah thumma yaqulu fatratullahi allati fatara an-nasi 'alayha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim, yang artinya manusia lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya agama Yahudi, Nasrani atau bahkan beragama Majusi. Dari aspek pendidikan, hadis tentang manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah menjelaskan bahwa setiap anak lahir dengan potensi baik dan suci. Perkembangan potensi tersebut sangat dipengaruhi oleh pendidikan dari keluarga, guru, sekolah, dan lingkungan. Karena itu, pendidikan harus dimulai sejak dini. Lingkungan belajar harus positif dan pendidikan tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan tetapi juga pada pembentukan akhlak, iman, dan karakter anak. Contohnya, pembiasaan ibadah pada anak. Orang tua atau guru membiasakan anak untuk berdoa sebelum belajar, mengucapkan salam dan melaksanakan salat setiap waktu. Kebiasaan ini membantu fitrah keagamaan anak tumbuh dengan baik. Kedua, memberikan teladan akhlak yang baik. Seorang guru berbicara dengan sopan, jujur, dan menghargai siswa. Anak yang melihat perilaku tersebut cenderung meniru dan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik. Yang ketiga, hadis tentang perkataan yang jelas dan bila perlu diulang, yang berbunyi: An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu,
yang artinya dari Aisyah rahimahullah yang berkata, sesungguhnya perkataan Rasulullah adalah jelas dan orang yang mendengarkannya dapat memahaminya. Dalam perspektif pendidikan, pendidik mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran, yaitu pada proses penyampaian materi yang akan disampaikan kepada para murid. Dengan perkataan yang jelas dan mudah dipahami, proses penyampaian pesan dapat diterima dengan baik oleh para murid. Perkataan yang jelas dalam hal ini bukan hanya sekadar jelas, namun lebih dari itu. Di sini adalah mampu memahamkan peserta didik yang dihadapinya. Contohnya, saat guru menjelaskan materi matematika, guru menyampaikan langkah-langkah pengerjaan soal secara perlahan, jelas, dan bila perlu diulang agar semua siswa memahami. Yang kedua, saat guru menjelaskan tata cara sholat. Dalam pelajaran TAI, guru tidak hanya menjelaskan secara lisan, tetapi juga mengulang dan mempraktikannya agar siswa benar-benar paham. Hadis keempat yaitu tentang kewajiban orang tua terhadap anak, yang berbunyi, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Al-imamu ra'i wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulun ra'i fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa mar'atu ra'iyatun fi baita jawajiha wa mas'ulatin an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'i fi mali sayyidihi walun an ra'iyatihi. Ala wa kullukum ra'i wa kullukum wa mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dan pembantu adalah pemimpin bagi harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini menjelaskan bahwa orang tua, ayah, dan ibu memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab tersebut mencakup pendidikan, perlindungan, pembinaan akhlak, serta pemenuhan kebutuhan hidup. Setiap peran dalam keluarga memiliki amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Contohnya, seorang ayah mengajarkan anaknya sholat, memberi nafkah, dan menjaga anaknya dari pergaulan buruk. Ibu juga mendidik anak dengan kasih sayang dan akhlak yang baik. Semua itu merupakan bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan kelima, hadis tentang kewajiban anak terhadap orang tua, yang berbunyi, Ala unabi'ukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qalu li asyrakullahi wa uququl walidain, yang artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini menjelaskan bahwa menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Anak wajib untuk menghormati, menaati, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak harus berbicara yang sopan, membantu mereka, serta tidak menyakiti hati orang tua baik dengan ucapan maupun perbuatan. Contohnya, yang pertama, seorang anak membantu ibunya membersihkan rumah tanpa disuruh sebagai bentuk bakti kepada orang tua.
Dan yang kedua, seorang anak berbicara dengan lembut kepada ayahnya dan tidak membantah saat dinasihati. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.